Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspunti kabaripun sedaya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran bayna yadis sa'ah. Man yuti'allaha wa rasulahu faqad rasyada wa man yusihima fa innahu la yadurru illa nafsa wa la yadurrullaha syai'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Taklim Majelis Taklim Al-Barokah. Al-Barokah Al-Barokah Namanya ngeten mboten rame nggih. Alhamdulillah. Lha tiyang nggih sami nggih teng kajian nggih niki teng Al-Barokah nggih niki nggih. Alhamdulillah nggih. Sehati berarti nggih. Ngapunten ya Allah. Sedaya pengurus Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah, alhamdulillah dalam kesempatan ini tiada lain kecuali kita berkumpul dalam rangka mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita nyambung berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salat ma'assalam, marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, bisa bersama-sama meniru apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Dan saya berdoa selalu mudah-mudahan kita semua yang hadir, dari kita semua, keluarga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa selamat, beruntung dan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Yang penting tiga kehidupan niki ibu sedaya. Yang paling penting hidup itu adalah selamat. Kemudian diikuti dengan beruntung. Diikuti dengan sukses dunia akhirat. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita bersama-sama di majelis ilmu ini, yang kita tekankan adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan, menjaga majelis Al-Barakah ini semoga bisa langgeng sampai anak turun temurun. Amin Allahumma amin. Saat ini panjenengan adalah orang-orang yang babat alas, orang-orang generasi awal, as-sabiqunal awwalun, sehingga dengan harapan nanti panjenengan punya keturunan, punya generasi yang meneruskannya. Amin Allahumma amin. Sehingga ini bisa menjadi ladang akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, dalam kesempatan ini Al-Fakir diamanai untuk menyampaikan materi yaitu tentang adab atau etika sholat berjamaah. Ini materinya berat, saya itu pelaksanaannya, tapi pelaksanaannya ya mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini menjadi ringan. Amin Allahumma amin. Yang pertama kali yang menjadi dasar sholat berjamaah itu adalah Al-Quran An-Nisa ayat 102.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak ila akhir ayat. Ini yang menjadi dalil bahwasanya kita ini dianjurkan untuk sholat berjamaah. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu atau besertamu. Ini dalil dari Al-Quran. Jadi sebelum kita membahas tentang adab etika, kita telusuri terlebih dahulu dalilnya surah An-Nisa ayat 102. Kemudian dalil hadis, karena pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kita menerima sebuah ilmu, ibu semuanya, harus dipastikan di situ dari Al-Quran atau hadis. Ini yang harus kita kuatkan dalam prinsip kita belajar ilmu. Sebab zaman akhir itu banyak sekali tidak berdasarkan sebuah dalil, referensi, tetapi terkadang kita hanya menerima begitu saja. Ini tidak benar, tidak ilmiah namanya. Jadi harus kita pastikan adalah bahwasanya dalil tersebut dari Al-Quran atau hadis. Kemudian dalil dari hadis bisa dilihat di sana. Nanti bisa saya kirimkan, nggak apa-apa nanti setelah selesai. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salatul jama'ati di sini, salat jamaah itu afdalu, lebih utama, paling jos gitulah bahasanya. Salat jamaah itu paling top, ngoten. Min salatil fardhi, daripada salat sendiri. Nah, jadi kalau ada orang yang satu salat jamaah, yang satu salat sendiri, berarti bagus salat berjamaah. Bisa 27 derajatan, dengan pahala sebanyak 27 derajat. Tingkatannya itu kalau salat sendiri lantai 1, kalau salat jamaah lantainya sampai 27. Bintang 27 gitu ya. 27. Luar biasa ini, Masya Allah. Jadi sholat jamaah ini derajatnya paling tinggi. Jangan sampai kita sia-siakan. Satu kali kita sholat jamaah itu sama halnya kita itu sholat sendiri selama 27 hari tidak jamaah. 27 hari. 1 tahun kita sholat berjamaah sama hanya kita 27 tahun sholat tidak berjamaah. 10 tahun kita sholat berjamaah sama hanya kita sholat 270 tahun tidak jamaah. Masya Allah nih pahala nih. Dan jenengan 20 tahun kan ngalikan saja. Ya niki motivasi nih ngeten niki, Masya Allah. Niki hadisnya yang meriwayatkan sinten niki? Imam sinten? Imam Bukhari. Sahih, jelas kekuatan dasar hukumnya itu sangat jelas. Al-Qur'annya sudah sangat jelas, mutawatir. Hadisnya Masya Allah sahih, karena yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini jangan sampai panjenengan sia-siakan. Bahkan sholat jamaah ini Masya Allah bisa menjadi solusi kangge kula panjenengan.
Untuk mensiasati umur yang pendek itu bisa disiasati dengan apa? Memperbanyak mengistiqomahkan sholat jamaah. Karena untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal kita itu dengan cara sholat berjamaah ini, Bu. Ketika panjenengan mungkin waktu nom-nomane rotok nakal misalnya. Misalnya nom-nomane misalnya panjenengan. Sing guyu ning krasa ngene. Panjenengan misalnya kok waktu itu jenengan mungkin bolong-bolong atau sering jenengan tinggalkan, seringnya ke mall atau yang lain sampai bablas lewat sesuk ae tak kodok. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadikan penyebab amal kita ini kurang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus disempurnakan, harus dilengkapi dengan kita melaksanakan sholat jamaah. Lalu bagaimana kondisi perempuan ini? Kan nggak sama seperti seorang laki-laki yang bisa 24 jam terus. Kalau panjenengan ada kesempatan pas lagi suci, usahakan maksimalkan untuk sholat berjamaah. Adapun pas datang bulan, pas lagi libur, berarti panjenengan diperbanyak amal istighfar atau sholawat untuk menggantikan amal-amal yang lain, biar kita tidak ketinggalan dalam beramal soleh. Jadi ketika panjenengan Ibu, karena di situ kan baca Quran kan nggak boleh di situ, sholat juga nggak boleh, puasa juga nggak boleh kalau panjenengan lagi datang bulan. Lalu amal apa yang bisa dilakukan? Baca istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, sarang-sarang, Astaghfirullahaladzim, 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 Innallaha ghafurur rahim. Itu salah satu di antara ketika panjenengan pas lagi tidak sholat seperti itu bacanya. Baca istighfar, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini panjenengan lakukan, insya Allah bisa menggantikan amal-amal yang lain. Baca istighfar itu masya Allah fadilahnya diantaranya itu mempermudah datangnya rizki. Panjenengan dodolan sadean gitu lelah gampang, usaha lelah sukses, bisnis lelah sukses, nggak dihapusi wong. Kalau apa? Kita rajin membaca istighfar. Ada masalah dengan satu dengan yang lain terselesaikan dengan istighfar. Karena hati kita bersihkan dengan apa? Istighfar. Yang tadinya ada ego atau yang lainnya sebagainya, egois dan lain sebagainya, kita karena banyak rajin baca istighfar sehingga Allah menjadikan halus hati kita para jamaah. Oleh karenanya kita harus punya dua amalan itu, istighfar dan sholawat. Kalau ada di santri itu yang ngaji biar hafalannya mudah, itu amalannya ya cuman dua ini, istighfar dan sholawat itu saja pun. Dua ini aja diistiqomahkan. Insya Allah kalau istiqomah itu tajba'ul karomah min alfi karomah, lebih baik daripada seribu karomah. Ini yang namanya keberkahan orang yang istiqomah. Lanjutlah ini mulai agak ekstrim sedikit ya, ekstrim. Mengapa ekstrim? Karena fikih itu sebenarnya kalau kita membahas tentang fikih itu konsekuensi kalau kita nggak bisa membawa diri, banyak yang tersinggung. Harus apa? Harus adil caranya. Bagaimana? Kita paparkan. Sebab ada yang mengatakan sholat jamaah itu
wajib, nggak boleh, nggak harus jamaah, nggak bisa tawar-tawar lagi. Ini pendapat yang fardu ain. Ini yang pertama. Siapakah beliau yang mempunyai pendapat bahwasanya sholat jamaah itu fardu ain, jadi nggak bisa diwakilkan dan wajib setiap orang harus sholat berjamaah, nggak bisa, nggak. Yaitu seperti halnya Imam Atha bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Thawr, dan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban. Ini beliau orang-orang yang ketat di sini. Ini orang-orang yang ketat. Makanya jangan heran kalau ada yang mengatakan sholat jamaah itu wajib. Nah, ini beliau ini. Kemudian yang kedua, yang santai. Siapakah beliau itu? Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini beliau ini ringan. Kenapa? Fardu kifayah. Dalam satu kampung sudah ada yang jamaah, sudah aman. Kita sholat sendiri nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini kita juga nggak boleh kita, berarti itu terlalu kendor itu. Tidak seperti itu. Nanti kita akan banding-bandingkan coba nanti. Nah, kita bandingkan, artinya kita pertimbangkan nanti pendapat siapa yang paling cocok untuk diri kita. Nanti bisa kita bandingkan. Kemudian yang ketiga, sunnah muakkadah. Lah ini, sunnah muakkadah ini hampir mendekati wajib. Ya bisa dibilang itu sekitar 85% lah. Keharusannya itu harus ditunaikan dengan cara sholat berjamaah. Siapakah beliau? Yaitu Imam Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Beliau ini yang mempunyai pendapat bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ada 3 hukum di sini yang harus kita pahami terlebih dahulu, biar kita tidak menjadi orang yang Islam yang keras atau jalur radikal. Kita harus pahami 3 ini. Ada yang mengatakan fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, ini. Kalau sudah kita pahami hukum sholat berjamaah di sini ada 3 hukum, maka kita simpulkan setiap yang bebas untuk memilih pendapat manakah yang akan dipilihnya. Jadi semua orang itu bebas, tergantung mana panjenengan milih. Karena sudah ada 3 pendapat ulama besar. Dan bila kami harus memilih, kami cenderung untuk memilih pendapat menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini yang paling sedang, paling tengah-tengah, paling moderat ini. Jadi sunnah muakkadah ini yang paling apa? Paling moderat. Yang saya blok warna merah ini. Jadi kita dalam memilih hukum itu ya tidak boleh terlalu ketat, nanti kita keberatan. Sebab contohnya gini, kalau kita meyakini sholat jamaah itu wajib, pas kita mau sholat ternyata mules, wis iqomah ayo ya napa, nggak enek ewange sholat, dosa jenengan karena wajib, itu loh. Nah ini konsekuensinya gitu. Misalnya pandangan ibu, pas mau sholat misalnya, biar nggak bosan kalau, jadi pas waktu sholat terdengar iqomah, kita masih belum siap. Ternyata apa? Sudah iqomah, kita mules. Apa iki? Bapak wis dunung masjid, kabeh dunung masjid kabeh, kene ewangi. Akhir apa? Ke belakang jenengan. Akhirnya nggak bisa ikut sholat jamaah. Dan jenengan mengikuti pendapat yang pertama tadi, jenengan dosa itu. Karena apa? Tidak sholat jamaah. Kalau nggak seperti itu, jenengan golek wong keliling. Sampai nang sholat, sampun keliling sak kabeh. Gang 15 ditekoi, 16, 17 sampai 20 ditekoi kabeh. Nah ini apa nggak sulit jenengan? Makanya konsekuensinya di situ. Kalau kita sholat menghukumi sholat jamaah wajib, konsekuensinya seperti itu. Makanya yang paling moderat, yang paling cocok untuk kita ini adalah sunnah muakkadah. Yang diusahakan gitu loh, diusahakan. Ya apa ngene-ngene diusahakan. Nah, itu namanya sunnah muakkadah. Ternyata sudah diusahakan, ternyata apa? Kebelet mulus tadi. Itu jenengan hebatnya lagi kalau kita memilih sunnah muakkadah, punya niatan dari awal pingin jamaah, ternyata ada mulus, jenengan sudah dicatat sholat jamaah. Nah itu senajan panjenengan sholatnya piyambak dan ini hebat nih. Enak nih. Pendapat yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Ya niki.
Yang senang-senang saja. Ya. Jadi jenengan kalau senang dengan seseorang, ojo nemen-nemen, saestu. Jangan nemen-nemen kalau jenengan seneng cinta dengan seseorang, ojo nemen-nemen. Sing sedeng-sedeng mawon. Lah nek jenengan guweting kali itu yang diampun nemen-nemen. Nggih, ojo nemen-nemen, nek geting wis biasa-biasa ngoten nggih. Ngoten nggih. Oh nggih, jenengan apa geting tiyang, ojo nemen-nemen. Lah mungkin tiyangnya terus moro jenengan dipunjung, digawake parcel. Wah, tipe wong iki apik ya. Nah, gitu loh. Ala wis kadung tak kondo sak kampung ternyata wong apik lah. Nah, akhirnya rugi jenengan nanti. Jadi segala sesuatu kita harus memilih yang sedang saja, yang tengah-tengah. Nah, meskipun demikian, kami tetap menganjurkan umat Islam untuk selalu memelihara salat berjamaah karena keutamaannya yang disepakati semua ulama. Nanti tentang fadilah keistimewaan salat berjamaah itu di akhir nanti. Ayo lanjut dari sini. Memasuki adab sholat berjamaah. Ngapunten kula diparingi wekdal pinten menit niki? Bebas ya, bebas pokoknya kula. Sampai besok enten ora. Adab sholat berjamaah ini sudah mulai. Kita masuk materi. Yang namanya adab itu ada namanya persiapan sebelum sholat. Harus ada persiapan. Kados panjenengan mau datang ke sini kan ada persiapan. Adus rumiyin gitu. Cepat-cepat rumiyin itu mesti niku tasih sing pundi wong nggih sing apik. Ayo guyu. Jam tangane sing pundi mau sing digawa. Nggih. Jadi semuanya harus ada persiapan, begitu juga sholat. Nggih. Begitu juga apa? Sholat harus ada persiapan. Yang kedua, adab ketika apa? Sholat. Pas sholat juga ada adabnya. Kemudian ada adab imam kalau menjadi imam. Terus ada adab makmum. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Ini nanti poin ada 5 hal ini yang kita bahas pada sore ini. Langsung saja. Nak panjenengan pengen cepet toh? Cekrek nganten foto jenengan. Tapi mungkin kalau kirimi Mas ya kalau kirimi mungkin. Ngene Umi dulu mungkin kalau panjenengan kirimi ya. Kalau kirim mungkin. Oh itu pada wah anak sing keliru mau Pak. Sekarang kita memasuki persiapan sebelum sholat. Nah ini rodok rengget-rengget nih banyak nggih mboten napa-napa. Yang pertama persiapannya berwudu dulu jenengan. Oh gak moro-moro jenengan terus sholat, tangi turu terus sholat, mbok tenang sal. Harus berwudu terlebih dahulu. Kalau sudah berwudu dengan sempurna, tidak saya bahas tentang wudu seperti apa tidak. Yang penting di situ jenengan melaksanakan wudu, rukunnya dikerjakan, sunah-sunahnya dikerjakan. Sunah ya seperti berkumur, membersihkan hidung, membersihkan telinga. Ini termasuk hal-hal yang sunah 3 kali, menghemat pengeluaran air itu termasuk sunah-sunah dalam berwudu. Kemudian yang kedua membaca doa. Ini sudah hafal jenengan ini. Setelah berwudu baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas shalihin. Mohon jenengan mohon hafal niku. Kula anggap pun hafal, amin. Apa tenan ya jenengan nggih? Dites mengke tak derenge langsung. Kemudian yang ketiga membaca doa masuk dan keluar masjid. Nah ini karena konteksnya adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, ketika panjenengan masuk ke dalam masjid itu usahakan membaca apa? Doa terlebih dahulu sebentar ini. Nah di sini doanya. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masjid aja pun enten niku. Sinten niku sing masang stiker niku. Ganjarannya gede niku. Ini doanya ketika panjenengan pas mau masuk masjid al-jihad misalnya atau muhajirin itu ada stiker. Kalau jenengan sudah stikernya dalam hati enak malah. Buat tempelan nggih. Langsung ngapal jenengan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, di sini. Kemudian pas panjenengan keluar juga dianjurkan untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka min fadlik
Ya Allah, aku memohon padamu karunia darimu. Nah, ini ada doanya. Doa masuk dan keluar masjid. Oh, balik meleh. Nah, setelah itu semuanya panjenengan adab-adabnya, etika-etikanya ketika masuk masjid, jenengan lampai, masya Allah. Jenengan itu dapat keberkahan. Pas masuk ke masjid, ajeng ngene-ngene. Kenapa ngeten-ngeten? Mikir. Karena apa? Sudah dari awal itu jenengan sudah Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kan kaki kanan dulu. Masa jenengan kate langsung memulai ngeten-ngeten. Wah, ngeten mungkin lah. Jenengan harus apa? Persiapan untuk sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid. Ini yang hendaknya panjenengan lakukan. Kalau tak kalian ngecek. Itu yang pertama yang harus jenengan lakukan. Jadi ketika pas masuk ke masjid, jenengan harus pastikan panjenengan itu harus niat untuk beribadah, tidak yang lain. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Semua ibadah pasti ditutup dengan lillahi ta'ala. Mesti niku. Misalnya pas kemarin pas puasa, nawaitu shomahudin an atai farisahri ramadhani hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Terus lagi sholat, usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat yadaan makmuman lillahi ta'ala. Lillah semuanya itu. Tidak ada linnas lil fulus, tidak ada lidunya, enggak ada. Semuanya lillahi ta'ala. Kalau panjenengan ngaji di sini, pulang kok enggak bawa apa-apa, berarti panjenengan tidak lillahi ta'ala. Kalau yang jenengan dapatkan di sini hanya berkat lil berkati. Ini hanya sekedar apa, motivasi mawon, ngoten lho. Dibuka mungkin tenggiri orang-orang di dalam rumah itu pingin ini, enggak apa-apa. Tapi jenengan jangan ini motivasinya. Motivasi niatnya itu apa? Hanya mengharap ridhonya Allah. Ngapunten nggih. Oh, betul nggih. Jadi jangan sampai kalau nggak ada berkatnya terus nggak budal, ampun. Jenengan harus apa? Berangkat. Napa boleh, masya Allah panduannya. Saya ngapunten ngabil. Nah niki masya Allah kreatif sekali niki nggih. Saya niki ganjarannya gede niki. Sinten sing damel niki? Sedaya. Masya Allah saya niki saged diperbanyak niku. Ditum-tumke sinten sing purun ngoten teng YouTube, silakan hubungi. Pemesanan. Nah, nggih niku diwaos amun dicepeng mawon nggih. Diwaos niku. Alhamdulillah napa mes saged istiqomah senajan sebulan sekali. Tapi teng griya diwaos, amun teng mriki mawon. Nggih. Wis koten mawon, ngaos sing penting panjenengan teng mriki sing penting seneng, aja sampe jenengan teng mriki malah susah. Nak tinggal mulih wae. Kalau sudah panjenengan masuk dan keluar, ini yang saya ingatkan untuk diri saya dan panjenengan, ketika di masjid usahakan panjenengan hindari mengucapkan kata-kata yang tidak manfaat. Mohon iki kalau garis bawahi, jangan memulai pembicaraan yang tidak manfaat. Misalnya nyinggung orang, ngerasani orang, atau yang lainnya itu dihindari. Saestu ini harus digaris bawahi. Kalau jenengan di sini jebol, jenengan di sini tidak bisa menjaga ibadah jamaah jenengan, malah dihapus dengan perbuatan yang tidak manfaat itu. Mendingan jenengan sholat di rumah, saestu itu. Jenengan masuk di masjid, gitu. Habis itu jenengan sholat, terus jenengan menyakiti temannya, dirasani gini-gini atau menghibah atau yang lain. Itu mendingan jenengan sholat di rumah. Tapi kalau jenengan bisa menjaga, masya Allah ganjarannya gede itu. Dari mana jenengan berangkat? Setiap langkah dihitung.
Setiap baju, mukena, sendal, kerudung jenengan pakai jadi saksi di akhirat, jadi amal soleh di situ. Setiap bensin yang jenengan keluarkan jadi amal, setiap roda yang berputar ban menjadi tipis jadi saksi amal jariah di situ. Itu semuanya bernilai. Jangan jenengan rusak ketika jenengan di masjid, jenengan ngobrol ke sana kemari, apalagi sampai mengganggu orang lain. Nah ini yang harus diperhatikan, nyun tulung saestu niki. Ketika di masjid, jagalah wibawa masjid itu. Jangan masjid dijadikan sebuah warkop, warung kopi. Ya. Artinya apa? Jenengan di masjid itu terus ngobrol ngalur ngidul yang tidak ada tujuan kemaslahatan. Tapi kalau jenengan di situ rapat, itu kemaslahatan bagus. Tapi kalau di situ ngobrol nggak ada kepentingan, hanya membicarakan tentang dunia, itu yang menjadi pelebur amal jenengan eman. Kalau jenengan seperti ini belum siap, jenengan mulai sekarang harus ditata terlebih dahulu. Jangan sampai ketika jenengan dari rumah niatnya bagus, ketika sampai di masjid selesai sholat, jenengan ada gangguan nggak terkendali, akhirnya menghibah dan menyakiti hati jamaah yang lain, jenengan ibadahnya nol. Karena apa? Urusannya panjang. Tapi kalau jenengan selesai wiridan, selesai bu, paling rumiyin nggih, sampai ketemu lagi nanti sore, nanti malam, ngeten nih. Nah ini yang harus kita tekankan adalah pengamalan. Mengapa orang Islam ini kurang begitu greget satu pengamalannya? Majelis taklim ada di mana-mana, betul? Setiap saat ada pengajian-pengajian, tapi dampaknya, efeknya di mana? Harus kita buktikan melalui Al-Barakah ini bahwasanya ibu-ibu Al-Barakah orangnya tidak suka berfoya-foya, orangnya tidak suka menggunjing, orangnya saling rukun, saling membantu satu sama lain. Harus kita tunjukkan. Jangan sampai sebaliknya. Melalui majlis seperti ini panjenengan harus membangun bagaimana karakter aku ini jadi ibu yang jadi contoh anak-anak. Karena Ada sebuah kaidah, ciri daripada kebahagiaan seseorang itu yang pertama antakuna zaujatuhu sholihatan. Ciri kebahagiaan manusia itu terletak pada istri yang solehah. Istri yang solehah seperti apa? Bukan hanya sebagai penyejuk hati suami, tetapi bisa membuat instrumen, membuat dorongan pendidikan anak-anak generasi untuk lebih baik. Karena al-ummu al-madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu itu adalah sekolah pertamanya bagi anak-anak. Dan jenengan ini masa depan anak-anak tergantung ibu-ibu ini. Nah ibu-ibu semangat, rajin ngaji, insya Allah anaknya juga sering ngaji juga. Tapi kalau sebaliknya ibu-ibunya sudah malas, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, bagaimana generasi kedepannya ini? Oleh karenanya, masya Allah, sangat luar biasa ibu-ibu Al-Barakah ini semua bisa menjadi contoh yang baik. Amin, Allahumma amin. Itu tadi ciri daripada kebahagiaan itu dimulai dari yang mana? Istri yang solehah, yang bisa membentuk keluarga itu. Ayo, tentang sholat, wayang ngaji. Gitu. Misalnya HP-nya, ayo HP-nya cukup, ayo sedang sholat, persiapan, dan ngadus. Nah, seperti itu. Harus ngobrak-ngobrak, saya itu. Nah, saya ngobrak-ngobrak niku ibu ngeten. Bapaknya masih jenggotnya dawa, brengose ngeten. Nggih. Saya itu lurus niku, saya itu. Pokoknya ibu-ibu niku luar biasa. Powernya itu loh, masya Allah, wattnya besar sekali itu. Masjid yang alit, tapi tidak panjenengan. Saya ngobrak-ngobrak, wah. Bapaknya wane ngene suwante, langsung Pak, ayo Pak, langsung Pak, sholat langsung. Langsung seperti itu. Tapi nak bapaknya, ayo dia sholat. Wah bapak usah setepan. Nah itu beda lagi. Nah ini berarti apa? Kata kuncinya, ibu itu harus sebagai power yang kuat dalam kebaikan. Ini harus dipraktekkan. Habis di sini nanti saya praktekkan semuanya.
Sebab ilmu itu kalau nggak dipraktekkan, senajan jenengan ngaji 10 tahun, 20 tahun, nggak bisa merubah. Ngoten lho. Betul nggih? Senajan jenengan satu kali pertemuan ini, jenengan diamalkan semuanya nanti, itu bisa merubah langsung. Akhirnya nemu kita ngriya sopan-sopan tengene bapake, Pak, jenengan pengen apa? Wah, iki mari kok endi ge mau? Pengajian sapa sing ngarahi ya? Ngaten lho. Jadi jenengan secara nggak langsung membawa marwah pengajian itu, ngeten lho pokoknya. Nah ini yang harus kita tekankan. Siap nggih Bu nggih? Harus siap pokoknya kula teng mriki tujuannya setunggal. Ayo ngamalke ilmu bareng-bareng ngoten lho. Harus ngamalke ilmu ngoten. Setelah diamalkan tadi doa masuk dan keluar masjid, yang harus dilakukan adalah memakai pakaian yang bersih dan rapi. Tidak bagus loh ya, tidak bagus, tapi di situ bersih dan rapi. Perlu dipahami bersih dan rapi. Tidak mahal, tidak yang seperti ini seperti itu tidak, tapi yang bersih dan rapi. Nah ini, kalau sudah ada kata-kata bersih dan rapi, jangan akeh-akehan seragam. Ngapunten, jenengan kalau mengadakan seragam itu biayanya berapa coba? Kalau jenengan tabung itu berapa itu coba? Gitu. Hidup zaman sekarang sampai nanti itu usahakan rajin nabung. Untuk apa? Untuk keperluan yang tidak diduga-duga. Jangan yang ditabung hanya sebatas apa? Seragam gitu. Seragam perlu tapi secukupnya. Nah ini memiliki alhamdulillah berkah secukupnya kok ketika. Secukupnya kok, mboten berlebihan kok nggih. Alhamdulillah. Pinten enten berapa warna? Pelangi? Sampai gak muat, sampai double-double. Bingung golek lemari meleh, gitu. Bingung akhirnya. Pokoknya di sini yang harus kita tekankan adalah bagaimana baju itu bersih dan rapi, tidak boleh yang lain. Selesai itu semuanya, panjenengan selesai, maka langkah berikutnya adalah merapikan shaf. Makanya biasanya ibu-ibu, panjenengan teng masjid niku napa? Sawu sufufakum, fa inna tasawwata min tamamis shalah. Mohon rapatkan shaf, luruskan shaf. Lurus dan rapat shaf merupakan keutamaan daripada sholat. Nah, kula nggih mikir, sope wong telu masa shaf. Sing dirapatke ya apa? Makanya kadang ngapunten kula niku jarang maos niku. Pokoke tak delok tak lirik ngoten wis apik. Kula husnudzon mawon, wis pinter-pinter ngoten lho, wis pinter-pinter mosok dilingno terus. Lurus-lurus. Kadang ada yang galak itu. Pernah saya ikut jamaah di beberapa masjid itu, ikut saya jadi makmum. Mas. Gara-gara niku mboten nemplek ngoten lho, dereng nemplek niku diingeten nggih. Mas, nemplek. Siap Anda? Oke. Kalau gitu, siap dan kalau gitu. Jadi harus seperti itu. Artinya lurus, rapat tuh yang enggak harus nemplek, enggak harus. Artinya bagaimana itu nyaman. Nah itu di Arab Saudi itu kan orangnya overload, banyak sekali berlebihan di situ kan, sehingga kalau nggak desek-desekan nggak menggon. Lah muhajirin al jihad longgar gitu, ya disesuaikan lah. Tapi ya juga nggak terlalu longgar-longgar namanya enggak. Nanti ada gambaran di sini. Nah ini beritahu nanti. Nah ini sholat ini, ya punten ada gambar Upin Ipin. Nah. Ini ada shot seperti ini. Ini gambaran-gambaran saja ini. Ketika panjenengan sholatnya berdua, ini imam di sini, ini makmum di sini. Karena ajeng ngajak sinten mboten pantes, gitu, mboten pantes gitu. Oke, Mas, ayo Mas Soto sini, minta tolong sini. Ada Mas Soto ini. Ini. Jadi contoh. Nah, kalau ngajak panjenengan ya Pak Kadir nanti, Pak Ustadz ini. Nah, seperti ini ketika pas sholat berdua saja,
baik laki-laki atau perempuan seperti ini posisinya. Sebentar, agak belakang sedikit. Ya kira-kira 1 jengkal lah, 1 jengkal. Jangan sama, khawatirnya nanti pas suatu gerakan posisi makmumnya ke depan, ini berbahaya. Makanya harus dikasih jarak paling enggak 1 jengkal seperti ini. Ngapunten nak sikile busik-busik mboten apa. Sebentar Mas, bentar. Mas Toto. Sabar dulu. Wonten kursi kosong nggih. Nyen setunggal. Kersane parkir niki lho. Mangke kalau celuk meleh. Di situ aja Mas. Di situ. Mas Toto kesini lagi ya. Kesini lagi. HP-nya ditaruh dulu ya. HP-nya. Itu. Dan nggak boleh posisinya di kiri, nggak boleh. Posisinya di sebelah kanan seperti ini. Ini kalau berdua saja, suami istri misalnya. Misalnya ini seperti ini sholatnya, jadi berdekatan. Terus nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Ini namanya tidak menjaga adab. Adabnya di sini lebih dekat seperti ini. Ngoten nggih. Niki adabnya seperti ini. Terus kalau misalnya ada lagi 2 orang baru di belakang persis. 2 orang belakang, satunya di sini. Sebelah kanan. Datang lagi sebelah kiri, datang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri dan seterusnya. Ngoten carane niki sholat jamaah. Ojo langsung wis sembarang wis pokoke sembarang. Namanya sholat tidak beradab. Tidak aturan, tidak mengikuti aturan. Duduk dulu Mas. Kemudian model soft itu ada 2. Kalau tidak letaknya di belakang laki-laki, yang ibu-ibu yang perempuan itu di sebelah kanan. Di sebelah mana? Kanan. Kayak di Masjid Al-Jihad ini di sebelah mana? Sebelah kanan. Ada yang sebelah? Ini tergantung juga, terkadang di situ posisinya masjidnya. Yang penting di situ harus ada sekat pemisah, pembatas. Bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau di Masjid Al-Jihad kanan. Kalau Al-Muhajirin mana? Kiri. Di Baitullah Ngaglik juga kiri, sebelah kiri. Al-Amin kiri juga. Karena mungkin posisinya itu lebih panjang yang lebih kiri, mungkin seperti di sisi kirinya, mungkin seperti itu. Jadi fleksibel, yang penting ada sekatnya gitu. Nah, yang digambar itu softnya yang model di sebelah belakangnya ya, bukan sebelah belakangnya itu. Nah, ini belakangnya. Nah, ini. Nggih, monggo Ibu. Nggih. Jawab. Baik, nggih. Ketika sholat yang seperti itu biasanya tidak persiapan itu. Nggih mboten. Artinya pas waktu bapake, ibuke wis sholat, anake lagi melok, berarti kurang persiapan. Ini yang pertama. Kalau emang itu sudah terjadi, terlanjur seperti itu, bagaimana posisi masnya tadi itu, anaknya yang laki-laki untuk ikut berjamaah? Nah, jadi posisinya harus di sebelah mana? Sebelah kirinya. Kan nggak mungkin posisinya langsung nyenggol ibuke, atau di sampingnya juga nggak pas, harus di sebelah kiri. Tapi yang paling pas di situ sebenarnya, ketika kita mau sholat dipantau dulu siapa anak kita yang mau sholat gitu. Itu yang paling pas. Makanya ada adab sebelum sholat, biar tidak terjadi soft yang rada kurang sip. Nah, itu namanya soft darurat itu. Soft darurat, iya, persiapannya nggak ada, sudah kurang pas gitu. Kemudian posisinya lain jenis juga, kecuali kalau pas sama laki-laki semua, tinggal disentil sedikit gitu. Nah, ayo Mas, ini Mas. Nah, tak kasih contoh.
Misalnya ini ada imam di situ. Nah, ini ada imam di sini. Katakanlah. Terus ini makmum pertama, posisi sholat. Nah, pas saya mau sholat, nah ini bagaimana? Harus ini kan. Ini nanti langsung ke belakang. 1, 2. Nah, terus gini. Nah, ini posisinya langsung ngambil posisi di belakang imam, langsung gini. Nah, atau seperti apa yang sekiranya tidak sampai 3 gerakan berturut-turut. 1, 2, 3 batal. Batal niku. Jadi harus 1, 2. Niki masing-masing dihitung 1 gitu. Belum 1, 2, 3. Baru di sampingnya tadi. Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi. Kalau misalnya Mas Toto ini makmum pertama, terus saya mau menjadi makmum yang kedua. Ya, berarti belakang. Tuh 2, nah gitu baru. Nah, gini. Posisinya imam di depan. Ada imam berikutnya di sebelah kiri. Makmum ya kan? Ada makmum. Makmum lagi datang sebelah kanan dan seterusnya ngoten. Duduk. Niki posisi soft. Terus apakah harus nemplek tadi? Enggak harus, mboten harus. Kalau ada yang minta Mas nemplek, nggih, turuti mawon cek seneng ngoten. Nggih, saestu. Nah jenengan mboten mengke. Oke. Jadi seperti itu nggih, kalau ada yang minta untuk ditemplekke nggih templekke mawon nggih, jenengan niku ngoten mawon. Ampun terus apa sih ngene sih bener jangan. Wis turuti mawon cek seneng ngoten. Nyenengke orang termasuk ibadah. Nggih cek seneng atine nggih saestu niku. Ada orang ngomong menangan, pun oh nggih mawon, nggih. Padahal enggak paham. Nah, ngoten. Kembali lagi. Suami istri 2 orang nggih? 2 orang. Pertanyaannya 2 orang. Ini suami, istri di sini. Kanan, jangan di kiri. Kalau ada anak yang tadi nyusul, anaknya di kiri, ibunya geser ke belakang. Tapi repotnya nak ibunya gak ngeruh. Tapi nak ibu albarkah ngertos. Kan ada kasus seperti itu nggih. Jadi ada yang nggak perlu disentil gitu, ada orang mau sholat langsung paham ada. Langsung oh mau jamaah langsung. Terus ini ada yang seperti itu, ada yang disentil gini nggak paham. Lah kalau seperti ini ya wis ngandenge mawon, nggih. Kita kondisional seperti ini. Karena di sini hubungannya dengan adab atau etika, tidak ada urusan sah atau tidak sahnya sholat sebagai penyempurna, pahala tambahan, gaji ceperan ngoten lho gambarane. Ceperan ngoten. Ngoten. Monggo. Waktu saat berdua itu kan habis jajar di sama imam. Nggih. Terus kalau seandainya dipegang beliaunya nggak ngerti, berarti kita yang harus sejajar sama makmumnya. Iya, sejajar saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena nggak mudeng. Sama seperti ini ngapunten. Ketika ada imam yang salah, bacaannya itu salah, kita ingatkan subhanallah terus. Ini kan juga repot, gitu. Nah, makanya itu nanti ada namanya teknik-teknik bagaimana kita mengingatkan imam ketika keliru. Nah, laki-laki dengan subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk. Nah, pokoknya seperti apa yang sekiranya. Tapi biasanya ya gak mudeng kok. Nggih, biasanya gak mudeng. Nggih, tenggoe malah lapa ceplek-ceplek kok jenglonge akeh. Nggih ngoten nggih. Makanya ini penting. Jadi posisi imam ini harus benar-benar artinya fokus lah nggih, fokus aja sampai ngantuk apalagi nggak serius. Harus benar-benar imam ini menjaga kelengkapan dalam jumlah rakaat sholat dan bacaannya yang betul-betul ditata. Makanya disuruh membaca surah An-Nas biar tidak diganggu oleh
bisikan-bisikan itu. Enggak ada bisikan-bisikan. Kalau ada orang yang bisikin jenengan, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itu kalau ada orang yang bisiki seperti itu. Ibu-ibu di belakang kersane ngetos. Haus. Pripun Ibu? Oh miknya namung setunggal niki nggih. Besok buatan miknya kurang dengar, berarti besok miknya speakernya ada 2, 1 dan 2 di sana ya. Nah, kalau kurang di pondok ada banyak soalnya. Di pondok gratis. Nah pengen gede tuh jenengan, kalau tawari saat niki bisa. Nah pengen gede jenengan, nong pondok gotongan betul mriki. Banter mengesone niku. Nggih, kula sediakan 100 juta untuk pengajian niku. Panjenengan misalnya teng mriki wonten pengajian, pokok enten sing purun gotong insyaallah kula setelke. Nggih, kula sediakan 100 juta niku damel sound system JBL USA merek ini niku. Nggih, karena apa? Nggih harapane kula ampun sampe sound system niku grek. Gak mireng, nggih. Dados benjing saran kula di sana harus ada kontrol. Karena ibu-ibu yang di sana perlu suara tak parani sih. Coba ngotes ya. Oh nggih macam mriki kok Pak. Oh nggih mriki kosong nggih mboten denger nggih. Oh terus jenengan. Dados sound sistemnya dereng rata swantene niki. Nggih mboten napa-napa. Tak cedhake. Mun mireng ibu nggih. Ngeten. Tak cedhake ini sekedar nah di sini setelah softnya tadi sudah tidak ada masalah, softnya sudah bagus, softnya. Kemudian adab ketika menjawab panggilan adzan, misalnya Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, jangan diam sejenak. Nah kalau pas di dalam majelis ilmu ada 2 pendapat. Kalau gak patek kenceng suaranya adzan, ngawase dilanjutin mboten napa-napa. Tapi nek adzane kenceng berhenti sejenak mendengarkan baru melanjutkan. Ada 2 pendapat. Jadi kalau ada majelis ilmu, ada suara adzan yang remang-remang, niku boleh lanjut terus gak apa-apa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jenengan break, berhenti, mendengarkan, menjawab, kemudian selesai baru melanjutkan pengajian lagi seperti itu. Ada 2 pendapat. Jadi kalau ada orang yang melanjutkan ceramahnya atau ngajinya berarti tidak salah, juga sama-sama dibenarkan. Nah, jadi ketika pas hayya 'alas shalah seperti itu, panjenengan berarti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mengapa kok tidak hayya 'alas shalah? Karena bukan zikir di situ. Itu ajakan. Ajakan nggih. Jadi jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah. Itu berarti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak hayya 'alal falah, tidak seperti itu. Karena tidak zikir, makanya kita diisi dengan zikir. Nah, seperti itu. Kalau sudah itu selesai adanya, jenengan baca doa
Allahumma rabb hadhihi ta'ati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Utang lunas sedaya lunas. Amin. Doa bainal adzan, ya, bainal adzan wal iqamah mustajabun, mustajab. Jadi doa sehabis adzan itu mustajab. Syaratnya mustajab yakin. Yakin. Kalau punya hutang nyaur. Yang harus ditanamkan kudu nyaur, kudu nyaur. Saya itu. Karena kalau pengalaman 5 tahun itu jadi orang yang punya hutang dulu. 1 bulannya 10 juta. 1 bulannya pas masih bujang kalau niku. Jadi ceritanya saya kan di Banyurit karena pingin ngaji ini niku tambah longgar. Akhirnya wis dibangun dananya ambil bank. Karena saya gini dulu, pikiran dulu tapi ya timbangnya utang konco durung karo anak di silei malah ngerti utang ya gitu. Di samping itu ya ngapunten kita diragukan sampai bayar ngeropo gitu. Akhirnya satu-satunya cara ke bank. Tapi itu tadi konsekuensinya kita harus tepat dan persiapan gitu. Alhamdulillah yang penting satu tujuannya punya keinginan nyaur gitu. Alhamdulillah 5 tahun selesai. Jadi bangunannya selesai lantai 3, terus alhamdulillah ditakdirkan juga untuk mengelola yang di Gang 16 ini. Itu berkah doa panjenengan semuanya. Amin Allahumma amin. Semoga jadi tempat tampung yang barokah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Setelah itu selesai, terus saya gini, jebret, ojo sampai duwe utang. Karena wis pengalaman utang itu ada pikiran wis tanggal semene, tanggal 22 tanggal 5 jatuh tempo. Cepat sekali. Itu yang namanya riba di situ. Yang namanya riba itu pikiran gerangsang, pikiran gak karu-karuan, sumpek itu namanya riba. Riba yang sesungguhnya nyerang psikologi seorang di situ. Ditambah lagi kalau nggak hati-hati dalam pengelolaan keuangan, kita akan bahaya dalam jaminan kita. Misalnya sertifikat tanah misalnya, itu bisa hilang kalau kita nggak hati-hati. Kalau kita nggak punya hajat yang mendesak, sekali lagi jangan sekali-kali punya hutang. Saestu. Lalu bagaimana kita hidup sederhana? Waktu ini maam, sing penting ada makanan, ada minuman. Yang penting ada rezeki, jenengan ditabung untuk masa depan, untuk sehari-hari, untuk anak-anak. Ada 3 pos ini. Pernah ibu nggih kalau dalam majelis itu, Bu, apalagi ibu-ibu harus punya 3 hal. Tabungan untuk masa depan, untuk sehari-hari, untuk anak-anak. Ini jangan sampai dicampur. Sekali panjenengan nyampur 3 hal ini, pasti yang terjadi sering ruwet. Pasti ape bayar apa delala gak enek. Ape napa delala piye hutane akeh. Karena enggak terbiasa mengelompokkan 3 hal ini. 3 hal ini harus kita jaga betul-betul. Tidak ada yang namanya orang menyesal ketika nabung, tidak ada. Tapi ada banyak sekali orang yang menyesal gara-gara hutang. Makanya kalau yang saat ini mungkin punya tanggungan hutang, tanamkan dalam hati, saya harus lendang nyaur, lendang lunas, setelah itu ojo hutang meneh ngoten. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau nggak punya hutang, rajin nabung. Rajin nabung, Bos. Panjenengan misalnya nabung sing paling aman, nabung emas. Gelang mboten napa-napa, emas antam mboten napa sembarang. Cari waktu yang pas nanti 5 tahun, nggih. Sing mani 5 gram, jenengan beto tak wae bocoran jenengan. Ampun jenengan jual beli tenggene warung-warung, toko-toko emas pinggir jalan. Ojo, surate ilang, harganya turun, Bu. Nggih, terus coklek niki ne kuncine, Bu, coklek kurang
1 juta. Tak beritahu jenengan informasi yang paling bagus di I Love Mas. Senajan coklat, bengkong, hilang, harga tinggi tetap itu di I Love Mas. Di Royal lantai 2. Royal lantai 2. Nah, ini di Royal lantai 2. Mohon ini penting saya tuh. Kemarin tuh tanggal 20 April Mas naik-naiknya itu. Nggih, Los nggih. Oh, pengalaman berarti nggih. Tapi ini mulai turun lagi, mulai turun. Nah, pas jenengan turun, nah, ada tabungan tadi itu biar tidak terkena inflasi. Tumbas ke Mas. Nak tumbas ampun teng bank, ampun dihapusi jenengan. Kan ada yang program di bank itu nyicil itu, jangan, mending tabung sendiri. Kira-kira dapat 1 gram tumbas ke Mas datangan antam 1 gram ngoten carane. Nembe simen piyambak, ampun tumbas teng kene Bang, jenengan dibagi 2 itu. Batine ngoten lho. Batine teng jenengan separo, teng bank separo. Enak pundi kalian jenengan teng jenengan sedaya. Ya enak kita sendiri yang dapat hasil. Itu caranya seperti itu. Karena ngapunten, banyak ibu yang memakai emas tapi nggak ngerti cara mengelola emas itu loh. Nah, jenengan mempraktekkan ini 5 tahun tambah gede, tambah kebo itu nanti. Karena apa? Sudah diatur. Oh, kalau dapat untung itu biasanya kisaran 4 sampai 5 tahun itu baru dapat untung lumayan. Tapi kurang dari itu, ya mungkin ya Pak Puk mungkin seperti itu. Ya Pak Puk bahasanya ngoten nggih. Niki selingan mawon nggih. Kalau Bapak paringi informasi mawon. Sing seneng emas niku to. Mboten emas lho ya, emas nggih. Nggih. Wah nggih. Niki meh 1 jam enggak terasa materinya baru sampai di sini loh nggih. Nyangkut di sini. Tapi mboten apa-apa nggih, insyaallah manfaat amin Allahumma. Amin. Teng pundi nak badhe tumbas atau jual I Love Mas. Teng lantai pundi? Lantai 2 Royal. Oh niku. Terus meneh jenengan beto putu-putu mboten napa-napa. Wonten es krim, enten minuman, kulkas gratis sak bongkok. Kula nak teng mriku beto cilik-cilik ayo ngono. Jadi di situ difasilitasi es krim 1 kulkas besar itu sama minuman 1 kulkas besar wis pokoknya free semuanya itu. Enak wis pokoknya mboten usah tumbas es mengke teng mriku. Suratnya nggak ada, coklat, harganya tinggi. Saya itu, mohon tak, jenengan bukti kemauan. Mungkin kalau sering dijalui tolong untuk ngedol ke Mas, bener. Sering dijalui tolong karena apa? Ada keluarga yang jauh, coklat, gitu. Enten wali murid sing bingung adol Mas karena suratnya hilang. Akhirnya dijalui tulung nggih ngoten niku wau. Kula terkempun jenengan dol piyambak kula mangan es krim kula. Kula sing nunggoki mangan es krim jange sing transaksi ngoten. Dan untungnya Masya Allah luar biasa, nggak ada ruginya. Napa tadi I love Mas. Mohon niku. Pokoknya jenengan nak nabung pun niku mawon. Ampun arto, yaitu apa? Emas itu caranya seperti itu. Biar apa? Panjenengan bisa termasuk orang-orang yang pandai menabung. Lanjut ya. Setelah menjawab panggilan adzan doa, nah itu doa mustajab. Ya, doa mustajab. Panjenengan disempat-sempatkan untuk doa. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diisi sela-sela antara adzan dan iqamah diisi dengan baca Quran, baca surah-surah pendek, sholawat, dzikir, tahlil, bebas di situ. Panjenengan manfaatkan, jangan malah buka HP, jangan mengisi malah chattingan, jangan. Karena apa? Itu tidak manfaat. Ya, cari hal-hal yang bermanfaat antara adzan dan iqamah. Ini persiapan sebelum sholat. Lanjut. Nah ini adab ketika sholat sudah masuk poin kedua, yaitu adab ketika sholat. Tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Artinya ada orang sholat, Mas tutup sini, minta tolong.
Ini sedang sholat, ya. Terus celonong, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi apa? Kita harus melihat posisinya, tempat sujudnya di mana. Kalau ini garisnya berarti jenengan di luar garis daripada sajadah itu. Jenengan seperti ini nggak apa-apa, karena tidak termasuk wilayah sujudnya dalam sholat. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada tempat yang lain, bisanya lewat depan orang ini, jenengan lewat di depannya, tapi harus selesai dari apa? Barisan atau garis sajadah itu. Di luarnya sajadah itu, jangan diinjak. Nanti kalau diinjak, berarti jenengan tidak menghormati orang yang sedang sholat. Oh, ngaten. Kemudian harus ada sutroh tadi. Sutroh itu apa? Batas. Misalnya saya pakai sajadah, itu sajadah. Nah, misalnya ini hitam ini misalnya. Jenengan nggak boleh melewati garis hitam ini, nggak boleh, harus di luar garis hitam. Ini namanya sutroh pembatas. Ini area sholat. Jadi jangan diinjak-injak. Kalau anak kecil bagaimana? Wis mboten napa-napa anak kecil. Dimaklumi, aja terus cah cilik anak itu nang masjid rame ae. Itu nanti kalau orang tuanya dengar terus motong gak gelem nang masjid, anak gelem masjid, jenengan dapat dosa jariah. Naudzu, gara-gara ucapan jenengan tertanam dalam hati, gara-gara ibu iki aku nggawa anak nang masjid, terus rame pisan, terus dilarani ngono wis gak nang masjid. Itu bisa jadi dosa jariah. Kalau anak-anak kecil bareke mboten napa-napa, karena anak kecil nggak punya dosa dan belum dewasa, belum balik, mboten napa-napa. Kalau misalnya ada anak kecil sebelum sholat, usahakan ada yang ngatur. Misalnya ada dua ibu, bu, sholatnya wedi kari ayo. Nah gitu misalnya, kita sholat sendiri. Loh kenapa? Ini kan ada anak kecil, ayo kita temani dulu biar orang tuanya sholat, kita nanti sholat sendiri. Ini ganjarannya double itu. Ganjaran apa? Mengamankan biar sholatnya lancar, khusyuk. Yang kedua, ada unsur apa? Memperhatikan orang lain dan dirinya bisa sholat berjamaah. Pahalanya lebih besar. Ini yang harus jenengan amalkan seperti itu. Ada anak yang rame, jenengan berdua nggak apa bu? Kita sholatnya kiri aja, ini ada anak-anak banyak. Kita yang bagian mengondisikan karena nggak ada yang lain. Sebab nanti kalau nggak ada ini nanti rame, malah nggak karu-karuan aja kita ya. Oh ya nggak apa-apa. Nah seperti itu caranya. Mengkondisikan anak-anak itu. Nanti selesai baru sholat sendiri. Itu bagus itu. Harus seperti itu karena belum ada satgas keamanan sholat belum ada gitu. Belum ada. Makanya buat sendiri itu tadi. Ya alhamdulillah kayak di Aljazair sudah ada itu ya. Seperti kayak sholat, kayak misalnya hari besar itu ada yang seragam jaga. Itu alhamdulillah bagus. Di masjid lain juga sama seperti itu. Ada yang ngawasi. Kalau ada yang rame, jangan dimarahi, di ini aja. Nah, anak sini. Tempatmu di sini, tempatmu di sini gitu aja. Sebab anak kecil ini juga sensitif pada orang tuanya itu. Ada yang kadang dicentok gitu, nggak terima juga ada. Nah, kita menghindari hal yang seperti itu dengan apa? Digendong, cekel gitu aja. Jangan wah, tambah rame kabeh nanti. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita panggil atau digendong langsung nggak apa-apa di situ. Yang penting terus ditata, di sop paling belakang sendiri nggak apa-apa. Dengan cara seperti itu, dengan tujuan apa? Agar sholatnya lebih tertib dan khusyuk. Setelah itu dilakukan menghadap sutra tadi, mengikuti gerakan imam. Jadi Allahu Akbar, baru mengikuti Allahu Akbar. Jangan mendahului atau sama, jangan. Karena adab ketika sholat itu gerakan makmum setelah imam, jangan bareng, jangan mendahului apalagi, nggak boleh. Kemudian meninggikan suara takbir, ini bagi imam, Allahu Akbar. Nah itu, nggak boleh, Allah Akbar, nggak boleh. Karena apa? Ada adab. Siapa? Imam harus kenceng. Apa tujuannya? Biar terdengar oleh jamaah yang lain. Nah itu. Kemudian kalau sudah itu semuanya, menyaringkan bunyi amin atau bacaan amin. Wailil maghdubi alaihim waladdallin.
beradab. Kalau jenengan, amin. Itu enggak beradab. Masuk waladhdallin. Kayaknya sing jawab belas, berarti sak wapiku gak duwe adab. Karena apa? Ada anjuran, ada atikanya untuk mengeraskan bacaan amin. Makanya tengene masjid-masjid semuanya sudah otomatis. Kadang anak-anak kecil itu so amin, urung waladhdallin wis amin gitu sudah seperti itu. Saking semangatnya anak-anak kecil itu. Kemudian tidak mendahului imam sudah tadi. Kemudian mengingatkan imam jika salah, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin arrahman, misalnya subhanallah itu. Subhanallah. Terus iyyaka. Nah, ini kan repotnya seperti ini. Kalau ada imam diingatkan nggak nyambung, repot itu. Saestu. Makanya dilarang memilih imam itu yang pikun. Itu dilarang. Terus dilarang pula memilih imam yang pendengarannya nggak bagus. Karena apa? Nanti kalau diingatkan nggak dengar. Ini dihindari seperti itu. Pendengarannya yang tidak bagus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Coba kalau tidak dengar itu bisa nggak kita kasih kode, kita ingatkan nggak dengar gitu. Makanya harus apa? Harus benar-benar memilih yang ideal. Suaranya sing banter, suaranya sing lantang. Alhamdulillah sudah ada pengeras misalnya bagus. Itu yang menjadi perhatian bagi takmir masjid seperti itu. Harus yang sesuai standar dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian selesai adab ketika sholat, masuk ke poin ketiga, adab imam. Imam juga punya adab, memimpin sholat dengan baik. Artinya ada cepet-cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cepet-cepet, nggak boleh itu, nggak boleh. Karena ada adabnya. Lah bagaimana orang-orang yang sepuh lagi Allah Akbar ngene wis ngene ya wis teko omah terus mejetke. Mejetke. Karena apa? Kecepatan gerakannya. Dan nggak boleh terlalu lama juga imam. Nanti ngantuk. Suwe. Lah sing wong sing jualan, aku mampir tendang sholat kok malah gandang mari-mari kok rombongku diglotongku piye? Repot malah kok. Nah ini juga nggak boleh terlalu lama-lama, harus yang sedang-sedang saja. Wes yang sedang-sedang. Maem nggih ngoten, aja warak-warak, sedang-sedang mawon. Nggih nggak boleh banyak-banyak. Seperlunya, secukupnya nggih ngoten. Kemudian selesai itu dengan memimpin sholat dengan baik, mulai dari bacaannya yang cetha, sing lantang, wis diusahakan bisa dengan irama, dengan lagu-lagu. Kalau misalnya jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iki yang mungkin kurang semangat itu. Jadi ini pentingnya, makanya zainul aswatakum ya, zainul Quran bi aswatikum, perbaguslah bacaan kalian dengan apa? Suara panjenengan, dengan irama-irama, dengan lagu-lagu yang jenengan pelajari. Harus belajar di situ, nggih. Harus apa? Harus ada pengkaderan imam, latihan dulu sebelum menjadi imam. Nah, jangan. Atau misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ah, ini ya juga gak boleh juga gitu. Masa ngimami kaya wong tukaran. Iki sholat tukaran iki gitu, nyeneni jamaah gitu. Niki. Dalile niru Sayyidina Umar, sama jangan nanti ketemu Sayyidina Umar kok niru Umar. Ya, enggak seperti itu. Ya, jadi harus bisa mengkondisikan, meningkatkan suara bacaan ya, suaranya yang bagus. Ya, istilahnya bagus itu yang menurut suara karakternya itu dimaksimalkan gitu. Yang penting bisa bagus bacaannya sesuai dengan Quran, tajwid, waribnya gitu. Kemudian mengurungkan sholat jika perlu, artinya misalnya seperti ini. Misalnya imam ini tiba-tiba batal, ya, sudah ditahan ternyata keperucut.
misalnya sudah diempet nggak kuat, nah kita ternyata ada suara tidak diduga, ini ya harus tahu diri, jangan langsung paling juga kerungu, ya nggak boleh, dosa itu. Jadi harus tahu diri, buyar. Mas Toto sini. Nah ini fungsinya, fungsi makmum di belakang imam ini jangan anak-anak, jangan anak kecil maksudnya ya. Orang yang bacaannya yang lumayan gitu, orang yang bisa dipercayalah ngoten dasane ngoten bacaannya sing lumayan. Ketika imam maju satu, seperti itu maju, ini baru gantikan. Jadi yang berhak menggantikan di belakang imam persis, tidak sing kono. Nah kono royoan, sing kono royoan kono gitu. Makanya di belakang imam persis. Nah, karena sudah kadung nanti ini. Nah ini bisa jadi terjadi seperti itu. Yang paling fatal lagi, wis sudah terdengar oleh makmum pancet. Wah, wis salate karo pangeran wis gak sah, karo kancane kita gak ngerti ini. Gitu. Wah, apa di mosok kadhe ditendang. Kan ya mboten mungkin itu. Nah, seperti ini bagaimana? Lah ini makanya imam itu harus benar-benar ngerti hukum fardu, batal salat harus ngerti. Kalau sudah gitu ya sudah harus mau nggak mau keluar. Makanya tenggene amat masjid aja ini kan enten pintu sebelah kiri niku pintu darurat nih. Pintu darurat ideal sekali itu. Jadi ada pintu di situ toh. Kalau batal mencolot ke situ. Kalau nggak ada pintu itu coba bagaimana? Masa katanya nyak-nyak wong beri. Nah ini makanya harus ada manajemen pengaturan masjid dan imam ketika batal bagaimana keluarnya itu diatur. Alhamdulillah seperti yang di Al-Jaya itu sudah pas karena ada pintu lorong ketika batal imamnya. Alhamdulillah selama ini belum pernah jumpai saya itu. Mudah-mudahan tidak saya ya. Mau mari jelas kayak gini tenanya kulo nanti wah ya repot. Wah ini bapaknya jelas kayak apa sendiri ya. Muka-muka aja. Nah itu karena apa? Sesuatu yang seperti itu nggak bisa kita duga, bisa kita tahan. Wah seperti itu ya harus hati-hati, hati-hati. Nah, tenang hati-hati teman pokoknya. Napa mulai subuh, masya Allah, wis turunes jam loro, gitu. Pesak kelisi, mboten sakit ilem, tapi sakit ilem terus adzan. Wah ini kita buatan alarmnya, kalau kadang HP ini kalau 3. Ini napa istri kula pasang alarm kayak tangi kok digolek Pak Kadir aku. Jadi alarm saya itu 3 HP harus nyala. Mengapa 3? Lah kalau 1 nggak mempan, paling nggak 1 itu. Itu rame saut-sautan itu. Wah iya wis gitu. Jadi seperti itu saya itu. Kenapa? Biar tidak ada istilahnya kerinan atau yang lain sebagainya. Alhamdulillah itu saya terapkan, alhamdulillah aman kok ya ingin. Aman ketinggalan. Aman ya. Kemudian menasihati makmum. Nah, menasihati makmum misalnya ada makmum yang soft di depan ini masih kosong, terus membuat barisan di belakang dipanggil, "Mas, Cak, Mbah, nyentolong mriko." Nah, dipenuhi dulu soft yang di depan. Aja. Isi saya kono. Wah, engko malah gak situ jauh, gak ada sholat di amok. Jangan seperti itu ya. Jadi Pak mohon maaf di depan dulu masih kosong. Nah gitu bisa seperti itu. Nah, jangan sampai nanti jenengan nadanya kurang begitu sopan. Nah ini harus apa? Harus sopan juga menasihati makmumnya itu. Sing nasihati ini loh juga harus sopan. Kemudian menjaga kesempurnaan sholat ya, tomaninahnya, kemudian bacaan-bacaannya. Usahakan nggak boleh terburu-buru atau nggak boleh kecepatan dan lain sebagainya. Kemudian meninggalkan sholat sunnah misalnya masih sholat ternyata karena nggak ada timernya di situ, nggak ada waktu. Kalau di masjid diantaranya yang saya tahu kan di beberapa masjid masuk haji itu sudah ada waktu. Oh ini 2 menit masih cukup, ini 1 menit lah nggak cukup ini. Berarti jangan sholat kalau nggak cukup.
Ini namanya meninggalkan sholat sunnah. Karena apa? Kalau saya sholat malah nggak sampai. Mending digunakan dzikir yang lain. Ngoten carane ngoten. Karena sunnah. Karena kita mengambil sunnah sholat nggak cukup. Berarti ngambil sunnah baca Quran. Baca Quran, baca dzikir. Itu biar kita mendapatkan amal-amal sunnah. Lanjut, adab makmum sekarang, poin D. Menghormati imam. Seperti apa menghormati imam itu? Ya ketika pas imamnya ruku, ngikut ruku gitu. Jangan sowe gitu. Sampai sujud lebih ruku itu enggak boleh seperti itu ya. Jadi harus menghormati imam seperti itu namanya menghormati imam. Jadi ketika pas waladhdallin amin. Nah, seperti itu. Ketika diingatkan harus mengikuti seperti itu. Merapikan barisan tadi sudah, safnya yang rapat, yang lurus, kemudian mendengar dengan baik. Artinya ketika pas imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu mendengarkan. Imamnya baca Quran, makmumnya mendengarkan. Kemudian berzikir dan berdoa setelah sholat selesai, zikir subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya zikir-zikir yang diajarkan di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang lain. Dan berdoa ditutup dengan apa doa. Jangan habis sholat langsung pelencing kabur, jangan. Karena setelah sholat itu ada waktu yang mustajab untuk dongo, untuk meminta ampun, istighfar, untuk meminta kepada Allah agar apa? Hidup kita diberkahi oleh Allah, dijauhkan dari kesialan, kebangkrutan dan lain sebagainya. Momen yang paling tepat setelah sholat fardu itu. Ada hajat-hajat yang besar setelah sholat fardu itu. Jenengan memohon kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan dengan kata kunci yakin istiqomah. Yakin istiqomah ini yang menjadi krisis dimiliki oleh orang-orang Islam sekarang. Pengennya ndonga tapi nggak yakin, pengennya berhasil tapi nggak gelem ndonga, banyak sekali. Makanya harus istiqomah dan yakin dengan doanya. Seperti kita mau meminta maaf pada orang, aku disalah karo wong iku, aku nak tekan nang mae kira-kira dimaafno gak ya? Wah paling ora. Akhirnya kan sudah ditanamkan nggak dimaafkan ini. Coba kalau bisa aku tak moro tak, bagaimana cara saya yang terbaik, pasti nanti akan dimaafkan. Dengan optimis seperti itu akan dimaafkan. Sama seperti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah yang harus kita tanamkan adalah harus yakin dan istiqomah terus. Pokoknya jenengan terus mawon. Waktu yang paling pas, yang paling tepat, yang paling bagus menentukan dikabulkan doa itu Allah yang paling tahu, yang memilihkan, bukan kita. Karena Allah sifatnya tidak bisa didikte. Ya Allah, paling ngono ngeten. Enggak, Allah enggak seperti itu. Kalau kita mau doa, doa saja. Kita sebagai hamba agar kita itu menjadi hamba yang taat. Kalau sudah seperti itu, Allah akan memilihkan kok ini kamu keperluannya ini, keperluanmu itu. Jadi seperti itu. Tugas kita apa? Berdoa hanya mengharap ridho Allah agar Allah itu senang dengan kita. Adapun nanti hajat-hajat ABC di belakang itu Allah yang akan ngatur, Allah yang akan menentukan sendiri nanti. Jenengan jangan dekte. Sebab kalau jenengan dekte, ketika nggak dikabulkan pada hari itu, jenengan nyalakin donga pangeran gak dirungokno dongaku. Donga pancet ae. Donga bolak-balik 5 waktu pancet. Urip yo panggah ngene. Akhirnya yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya salah kok. Dongane salah caranya kok. Coba kalau donganya dengan apa? Benar. Doa hanya memasrahkan permintaannya, keinginannya kepada Allah. Apapun yang terjadi itu urusan Allah, kita serahkan kepada Allah, tawakal Allah. Selesai sudah, kita nggak kebebani. Di situ Allah akan menurunkan keinginan kita, akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita ndekte, jangan berharap jenengan berhasil, nggak berhasil itu. Karena Allah itu nggak mau didekte. Jadi Allah itu akan memberi apa yang Allah kehendaki. Berarti kita membuat Allah itu senang dulu. Bagaimana? Waktunya sholat, waktunya dzikir, waktunya maos Quran, waktunya ngaos. Ngoten.
Ini yang penting, ini rutinitas kebaikan panjenengan itu dikelola di manajemen yang baik. Jangan sampai amburadul. Waktu dikira gak jelas, waktu maca Qur'ane gak jelas gitu. Jangan seperti ini hidup, karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang harus kita tanamkan dari sekarang. Setelah itu semuanya dilakukan doa dan zikir, maka apa? Tidak membahas urusan duniawi. Jadi dihindari persoalan-persoalan dunia itu dihindari ya. Lebih-lebih berkomunikasi berlebihan, banter-banteran gitu, atau tertawa berlebih-lebihan juga dihindari. Karena apa? Kita menjaga marwah masjid atau marwah tempat kita ibadah. Jadi kalau tempat itu kita jaga ya, di majelis ilmu juga dijaga, tidak ngantuk misalnya, terus mendengarkan dengan seksama, itu masya Allah malaikat akan seraya turun berbondong-bondong untuk mendoakan hajat jenengan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jenengan tidur, jenengan tidak fokus, ini juga tidak menjaga marwah majelis ilmu. Karena menjaga majelis ilmu bagian daripada ibadah. Ngoten. Mun sampai jam pinten niki? Terus aja, tasnya ke atas nih, ya mohon kesana sampai asar, sana ya, mohon kesana kok. Selesai bagian ini keutamaan, baru keutamaan sholat jamaah. Nah ini mulai akhir-akhir nih, bun, sholat cocok waktu ini. Keutamaan sholat jamaah yang pertama, wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha wa jamaatu rahmatun wa firqatu adabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sholatul jamaah, sholat jamaah itu rahmat. Masya Allah, rahmat, mendatangkan rahmatnya Allah, mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan di situ sholat jamaah lebih baik daripada apa? Dunia seisinya. Artinya orang yang sholat jamaah itu mendapatkan kebaikan dari Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Wal jamaatu rahmat wal firqatu adab. Orang yang berjamaah seperti ini, berjamaah ini rukun, tapi perpecahan itu mendatangkan adab. Ini manfaat sholat berjamaah. Yang kedua, keutamaan sholat berjamaah, wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla fardaini fil jama'ati dakhala jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang sholat berjamaah sholat subuh, ini sholat subuh, kemudian wal asr dan asar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini coba, kalau kita kok bisa istiqomah sholat subuh dan asar dikerjakan dengan jamaah bi ghairi hisabin, dakhala jannata bi ghairi hisabin, akan masuk surga tanpa dihisab. Berarti masya Allah ini luar biasa. Ini baru 2 sholat, coba 2 sholat, belum 5 sholat, sudah dijamin oleh Allah orang yang istiqomah sholat subuh dan sholat asar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan dimasukkan surga, dakhala jannah bi ghairi hisabin, dan tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barokahnya sholat berjamaah. Jangan sampai ditinggalkan, senajan 2 orang saja. Senajan 2 orang saja, usahakan sholat itu dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, man adrakal jamaah arba'ina yauma kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Orang yang sholat berjamaah selama 40 hari, arba'ina yauman, kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Orang itu akan dibebaskan oleh Allah dari neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Ini barokah orang yang sholat berjamaah, di samping dirinya dibebaskan dari neraka dan dirinya dibebaskan dari sifat munafik. Karena orang yang munafik ini orang yang paling jelek. Di depan kelihatan bagus, di belakang ternyata nusuk. Ini orang munafik jelek sekali. Kalau kita bisa mengamalkan sholat berjamaah sampai 40 hari, insya Allah dengan barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kesempatan amal ibadah orang-orang yang mampu mengerjakan sholat jamaah, orang itu akan dibebaskan dari api neraka dan sifat munafik. Ini barokahnya sholat berjamaah 40 hari. Selesai. Alhamdulillah. Niki pun sak jam punjul niki nggih. Ya mudah-mudahan nanti ada yang mau ditanyakan, 2 penanya kalau ada, kalau tidak ada kita akhiri saja karena sudah sore nggih. Ya, jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang Masya Allah barokah sekali. Saya senang sekali panjenengan semua antusias. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat barokah bagi kita semua. Dan saya mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.